Halo semua, kembali lagi di channel tontonan keluarga Anda, Film Oi, yang menyajikan berbagai rekap alur film. Nah, pada kesempatan kali ini, tim Film Oi bakal merangkum alur cerita All My Friends Are Dead 2020. Kejadian ini disebabkan satu perkara yang disebabkan oleh satu cewek yang jacksoy. Sebelum itu, jika kalian suka video ini, Film Oi merekomendasikan Anda untuk menekan tombol subscribe, like, komen, dan share, dan jangan lupa menekan tombol loncengnya dinding agar kalian tidak ketinggalan video dari Film Oi. Dan alur film pun dimulai. Film diawali dengan penyelidikan polisi yang selalu datang telat bernama Gregor. Gregor ini adalah polisi baru. Ia sedang menunggu seniornya karena ia pertama kali bertugas. Gregor merasa kesulitan untuk menyelidiki kasus kematian rombongan di dalam sebuah rumah tersebut. Tak lama kemudian seorang polisi senior datang di TKP. Lalu mereka bergegas masuk ke dalam rumah itu. Ketika berada di dalam rumah, mereka melihat wanita yang satu-satunya selamat sedang ditandu keluar rumah. Wanita yang syok itu terus-terusan berkata bahwa teman-temannya sudah mati. Akan tetapi, ia tidak menyebutkan apa penyebabnya. Kedua polisi pun heran melihat banyak korban tewas di rumah itu. Lalu, saat masuk ke sebuah ruangan, Gregor melihat korban yang ia kenal sudah kehesot kepalanya. Mereka cukup kesulitan mengusut kasus yang jarang terjadi ini, dan film pun dimulai. Scene dimundurkan pada pesta kemodaran berjamaah. Saat malam tahun baru, seorang pria bernama Marek mengadakan pesta di rumahnya. Mereka pun menyambut temannya yang baru datang ke sana. Lalu ia melihatkan suasana bercampur kimcil-kimcil berbagai level. Ketika di tengah pesta, mereka minta tolong kepada Philip untuk memfoto mereka karena ia akan pamer keseruannya di TikTok. Kemudian, Marek menunjukkan pada temannya yang bernama Tasya, di mana cewek itu sangat suka dengan hal mistik dan sedang mendalami dunia paralel. Setelah sesi kenalan selesai, datanglah tante-tante girang level hard datang bersama pacar berondongnya. Lalu Marek menawarkan mereka cingu yang dapat terbang melayang. Tawaran itu membuat si tante senang dan ia segera ke tempat minuman tersebut. Kemudian mereka senang karena melimpahnya minuman abok di atas meja. Si tante pun sangat senang karena minuman itu. Saat si tante mulai meletre, ia pun joget-joget manja. Sementara itu, Tasya yang tak suka cingu lalu mencari minuman lain. Lalu ia membuat Koko Bima campur Yakult. Karena tak konsen, minuman malah mancur ke kamera Philip. Tasya yang panik berusaha mengeceknya karena takut kamera itu jadi rusak. Tapi untungnya kamera itu masih normal. Lalu dalam kamera itu terlihat banyak foto dirinya. Ia pun mesem-mesem menduga Philip suka sama dia. Setelah itu Tasya berusaha menghampiri Philip yang berada di kamar. Lalu Tasya yang ingin PDKT mengajak ngudut di ruang lain. Tak cuma itu, Philip juga dapat mendaki di gunung kembarnya. Tawaran itu jelas tak ditolak oleh Philip. Di sisi lain, dua pria sedang melihat tarian tante-tante hot. Lalu seorang bernama Rafa memikirkan cara untuk dapat mendekati tante hot itu. Lalu ia memberanikan diri menemaninya. Lalu si tante berbisik, "Kita pindah ke medan perang aja yuk. Tapi tante beliin micin laknat dulu ya." Singkat cerita, mereka ada di kamar. Lalu Rafa memberikan pesanan tante itu. Tante pun senang karena ada micin membuat goblok sampai ke akar-akarnya. Begitu menikmatinya, tante pun terbang melayang karena gobloknya itu. Di sisi lain, Philip, mereka yang udah ada di kamar sibuk melinding bako. Terlihat mereka semakin dekat dan akrab. Lalu mereka saling meramal. Dalam hati Philip, "Pinggak ya? Positif aja, paling hitam drop." Kemudian Tasya penasaran pada kunci itu. Lalu Tasya mencoba kunci itu di sebuah kota di dekatnya.
Setelah dibuka, ternyata itu pistol yang lengkap dengan biji-bijinya. Mereka heran karena kok ada pistol di rumah itu. Dengan gaya sok keren, Philip mengajari Tasya menembak. Padahal main PUBG aja sering beban. Oke lanjut. Saat itu juga tangan nakal Tasya masuk ke pohon Afrika Philip. Karena itu Philip langsung adu jigong sama Tasya hingga ia melakukan tanam ubi di saat itu juga. Di situ juga Marek mendengar suara mantap-mantap dari kamar sebelah. Karena penasaran, Marek pun mengeceknya. Karena si Tasya klimaks, ia tak sengaja menekan tombol tembak. Saat itu juga Marek langsung ke headshot kepalanya dan modar seketika. Tapi teman-temannya menganggap suara itu suara petasan aja. Pesta pun lanjut tanpa kendala. Sementara itu Philip panik atas tewasnya Marek. Saat Philip hendak menyembunyikan mayatnya, seorang cewek berbando malah melihatnya. Philip pun mengatakan bahwa Marek mabuk biasa dan darah di lantai hanya saus saja. Lalu Philip membawa Marek ke sebuah kamar orang lain. Serasa sudah aman, pasangan itu pun membawa mayat Marek ke dalam almari. Saat saling menyalahkan, datanglah dua lontai yang berlevel dewa dengan si Kirbo yang akan diajak tanam ubi. Rupanya kamar itu ia akan gunakan tanam ubi. Tanpa mereka ketahui, Philip dan Tasya sedang bersembunyi di bawah kasur. Ketika tanam ubi, jelas getarannya mencapai 10 skala liter dan tiba-tiba segitu dahsyatnya goncangan, mayat Marek pun langsung keluar dari lemari. Lalu seorang Kimcil menemukan pistol yang tadi. Saat itu juga Tasya berhasil keluar dari kamar. Tapi si Philip malah ketahuan dengan si cewek berpistol. Dengan ancaman si Philip pun melayaninya untuk mencari aman. Philip pun nurut aja. Setelah beberapa saat, pertanaman ubi pun selesai. Cepat kan? Iya, dikempit 2 buah. Lantas ia langsung pergi. Tapi ia bertemu dengan cewek berbando lagi. Kali ini si bando penasaran akan si Marek yang mabuk berat. Philip yang ketakutan pun langsung menghalangi si bando datang ke kamar. Namun si bando curiga akan kematian si Marek dan ingin si Philip mengaku. Mengetahui hal tersebut, Philip pun panik. Si bando sang penyakitan pun tak sempat menyuntikkan obatnya karena dihalangi sang Philip, hingga ia modar oleh penyakitnya sendiri. Keadaan Philip sangat gelisah karena 2 orang terbunuh olehnya. Seolah-olah dialah pembunuhnya. Kemudian Shin beralih ke tante. Kali ini keseruannya diketahui oleh berondong tante. Pertempuran pun berlangsung hebat karena si tante mau diajak tanam ubi sama 2 cowok. Si tante malah balik marah karena si berondongnya mengganggu kesenangannya. Ia meninggalkan berondongnya dan putus. Di dalam kesedihannya, si tante malah merasa gunung kembarnya dan guanya butuh ubi. Di sebuah kamar, si Kribo sedang bertaubat karena sudah tanam ubi sama 2 lontai tadi. Dan ia menyesal tak mengulanginya lagi. Tapi tiba-tiba rupanya godaan berat bagi si Kribo. Ia tak bisa menolak ajakan tante karena sudah memasuki overheat. Sementara itu, Philip yang panik atas kematian bando berusaha lewat jendela kamarnya. Dengan kostum beruang, ia berusaha tak diketahui oleh orang lain. Betapa kagetnya Philip melihat tante, yaitu ibunya sendiri, sedang diadu tanam dengan si Kribo. Pacar si tante langsung murka pada Kribo. Lalu tiba-tiba Philip yang marah langsung mengajar si tante. Ia tak menyangka ibunya ditanam ubi oleh 2 orang pria seumurannya. Keadaan malah semrawut saat si bergodong tante dan Philip baku hantam karena ia tak sudi ibunya jadi pemuas berondong.
kembali dengan si Tasya yang sedang bersantai dengan temannya. Tasya yang panik atas kematian Marek menjadi stres. Lantas baju yang dianggap Tasya penuh aura negatif, ia langsung mencuci dengan tenaga overpower. Lalu si pria bertopi marah pada Philip karena sudah membuat si Tasya aneh. Setelah itu mesin cuci yang digunakan Tasya malah error karena terlalu overpower. Terlihat Tasya kesulitan mengatasi air yang keluar dari mesin cuci itu. Di sisi lain, Rafa yang gagal adu ubi sama si tante tadi langsung menemui Marek. Tak ketemu, ia berusaha menghubunginya. Akan tetapi suara HP Marek terdengar dari sebuah kamar. Rafa pun mengeceknya. Betapa kagetnya Rafa yang mengetahui Marek tewas tertembak. Rafa pun mengamuk dan mencari pelaku pembunuhan. Di tengah desa pesta, dirasa mereka membunuh Rafa. Dirasa mereka membunuh, Rafa memukul gunung kembar sampai mengeluarkan lava panas. Kekacauan pun terjadi. Di saat itu pula pergantian tahun berlangsung. Saat kekacauan berlangsung, air di mesin cuci menyebar. Aksi pembalasan pria bertopi berakhir saat peluru nyentik di jidatnya. Saat tembakan random itu banyak korban berjatuhan, dan tanpa diduga TV yang terjatuh membuat listrik menyalur lewat air dari mesin cuci. Saya tak tunjukkan adegan kesetrumnya ya karena sangat mengerikan. Akhirnya mereka semua tersengat listrik dan langsung mati seketika. Di acara pesta tahun baru itu, saat semua berakhir, Tasya langsung syok melihat semua temannya sudah mutiar. Karena rasa bersalah Tasya coba bundir, tapi tiba-tiba double kill. Tasya yang kaget kembali mengulang kecerobohannya. Pasangan habis tanam ubi, mereka pun langsung mutiar juga. Kemudian Tasya yang merasa bersalah membuat ia semakin syok. Kepanikan itu membuat ia terjatuh sampai pingsan. Tentunya kalian bakal ingat wanita yang masih selamat, yaitu adalah Tasya, si pakar dari permasalahan itu. Kemudian scene kembali ke dua orang polisi. Si senior pun menyuruh Gregor menyelidikinya sendiri agar si Gregor mendapat kenaikan pangkat. Dan ya, semua kekacauan itu hingga semua mutiar, yaitu Tasya penyebabnya. Lalu film pun tamat. Ending yang sangat membagongkan.